Oke, di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah low poly building menggunakan aplikasi Blender. Pertama-tama kita buat dari cube, lalu kita atur ukurannya sesuai yang kita inginkan. Di sini aku nambahin 2 loop cut untuk aku extrude di bagian depannya, dan aku aktifin cavity biar looksnya lebih bagus waktu modeling, biar lebih kelihatan antara sudut-sudutnya. Habis itu aku menambahkan kamera dengan resolusi 1080 dikali 1350. Setelah itu aku aktifin pass out biar kelihatan fokus di kameranya, jadi samping-sampingnya itu hitam. Setelah itu aku membuat bagian tangganya. Di sini simple ya. Jadi aku buat cube, lalu aku atur ukurannya sedemikian rupa, lalu aku duplikat sebanyak 2 kali, jadi total tangganya ada 3. Oke, setelah itu aku membuat bagian tiangnya, yaitu menggunakan cube juga dan menggunakan modifier mirror biar terduplikat di sebelahnya juga, karena kita memerlukan 2 buah tiang. Setelah itu kita akan membuat bagian atapnya menggunakan cube dan diatur sedemikian rupa. Lalu aku ada duplikat juga untuk bagian atap atasnya ya, karena atapnya ini kayak berlapis gitu. Jadi aku duplikat, terus aku adjust lagi ukurannya dan ditambahin beberapa loop cut yang nanti bakal aku extrude. Setelah bentuknya sudah sesuai yang kita inginkan, kita bisa duplikat di beberapa bagian dan melakukan proses yang sama, yaitu tambahkan beberapa loop cut lalu extrude. Dan di sini di bagian paling atas aku akan membuat bentuknya seperti atap rumah. Jadi aku tambahin dulu loop cut di bagian tengah, lalu vertexnya dan edges bagian atasnya aku bawa transform ke sumbu Z. Setelah itu diatur beberapa vertex biar sesuai dengan bentuk yang kita inginkan atau referensi yang kita punya. Setelah itu di bagian samping, sisi-sisinya juga aku tambahin extrude lagi biar temboknya tidak terlalu polos. Selanjutnya di bagian bawahnya juga aku tambahin loop cut yang selanjutnya akan aku extrude sama seperti bagian sisinya juga. Oke, untuk membuat bagian jendela di sini aku cuman menduplikat face yang ada di badannya, lalu aku insert face, lalu aku delete untuk membuat frame-nya. Setelah itu aku kasih modifier solidify. Untuk membuat kacanya di sini aku duplikat lagi frame-nya, lalu aku fill hole atau tutup bolongnya, lalu aku delete frame-nya, jadi dia bakal kotaknya pas sesuai bentuk frame-nya. Nah, setelah sudah di sini saya adjust lagi beberapa bentuknya sampai sesuai. Untuk bagian pintu depan aku melakukan hal yang sama seperti membuat jendela. Jadi aku duplikat face-nya, lalu aku insert face, jadi untuk frame dari pintunya, lalu aku fill hole lagi, sama persis seperti membuat jendela tadi. Oke, selanjutnya aku buat background untuk bagian belakangnya. Di situ aku pakai plan, lalu aku extrude dan aku bevel biar dia lebih halus bagian sudutnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian gentengnya, yaitu menggunakan cube, lalu kita atur bentuknya sesuai yang kita inginkan, dipipihin kayak gitu, lalu dirotasi sesuai posisi dan diatur sedemikian rupa. Setelah posisinya sesuai, kita bisa menggunakan array modifier. Setelah kita mendapatkan satu bagian genteng, kita bisa menduplikat gentengnya dulu, yaitu tekan shift D, lalu letakkan di bawah genteng yang pertama. Lalu kita atur posisinya biar tidak terlalu sama bentuknya. Setelah itu baru kita seleksi keduanya, lalu tekan Ctrl J, dan ini akan membuat objeknya jadi satu kesatuan. Dan kita akan menambahkan lagi array modifier dan diatur posisinya sesuai dari genteng yang kita punya.
Setelah itu kita apply lagi array modifiernya, dan selanjutnya kita akan masuk ke edit mode dan membenarkan atau membetulin bagian yang lewat-lewat seperti gambar di atas. Untuk membuat ke sisi satunya kita nggak usah di shift D ya, tapi kita menggunakan mirror modifier. Dan selanjutnya kita akan membuat bagian tanaman yang ada di bawah kiri rumah tersebut dengan displacement modifier. Dan di displacement setting ya, kita atur settingannya jadi clouds dan atur angkanya sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Untuk memperbagus rumahnya, jadi di sini aku menambahkan bagian kayak bata-bata gitu. Caranya sangat gampang ya, kita pakai cube lalu kita jadiin dia persegi panjang seperti di video tersebut. Jika memang masih kurang, kalian bisa nambahin sesuka hati kalian. Di bagian semak-semak di bawah itu aku tambahin plant dan aku bentuk kayak daun gitu, dan aku tambahin subdivision modifier biar lengkung. Jadi ini kayak kelihatan daun-daunnya keluar gitu, biar mempercantik semak-semaknya aja sih. Oke, sekarang kita akan membuat batu yang ada di sekitar rumah itu. Caranya gampang, aku buat cube, lalu aku masuk ke edit mode dan lalu aku atur aja vertexnya sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan kreativitas yang kita miliki. Kalau misalnya bentuknya sudah pas, kita tinggal taruh di posisi yang kita inginkan dan di duplikat aja di posisi sekitaran rumahnya. Tambahin beberapa semak-semak dan daun-daun semak gitu, dan aku ngambil dari semak-semak yang udah kita buat tadi ya. Jadi tinggal diposisiin aja dan ditabur dah di sekitaran rumah. Oke, setelah itu aku membuat tong sampahnya, dan di sini segmennya aku jadiin 8, terus diatur aja posisinya mau di mana. Setelah itu masuk ke edit mode dan pilih, kita kasih bolongan terlebih dahulu dengan cara select face bagian atas, lalu di insert face dan di extrude ke dalam. Untuk bagian tutupnya itu aku copy dari face yang tadi, lalu aku shift D dan dibentuk sesuai tutupnya. Di sini aku juga tambahin bevel modifier sama subdivision modifier pada bagian tong sampahnya, dan aku bentuk lagi biar lebih bagus ya bentuknya. Jadi aku select face nya dan selang-seling gitu, lalu aku I lalu S, dia bakal bentuk kayak agak ke dalam gitu. Terus aku tambahin satu loop cut untuk besarin bentuk badannya, badan tong sampahnya gitu deh. Untuk membuat pohonnya di sini aku pakai cube dan aku kasih subdivision modifier, terus aku bentuk aja lonjong ke atas gitu kayak batang, dan untuk batang yang kecil aku duplikat dari batang yang besar. Untuk bagian daunnya di sini aku pakai cube, lalu aku kasih subdivision modifier, terus aku apply subdivision modifiernya, lalu aku tambahin lagi subdivision modifier, dan habis itu aku bentuk aja kayak gini, dan ya jadilah daunnya. Untuk batangnya juga aku agak merengin dikit, dan untuk daunnya sama, aku tinggal duplikat lalu aku atur sedikit bentuknya. Di sini untuk selanjutnya akan membuat bagian AC-nya itu di bagian atas itu. Caranya simple, jadi pakai kotak, lalu kotaknya dibolongin dan ditambahin loop cut lagi seperti di video ya.
udah cukup jelas dan simple. Untuk bentuk baling-balingnya aku pakai ini silinder. Jadi nanti silinder diambil face depannya itu, lalu di extrude aja biar agak tebal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian shading atau texturing. Di sini pertama-tama aku masukin dulu warnanya yang kita inginin ya. Jadi masukin aja dulu. Kita nyari warna yang cocok, kombinasi warna yang cocok, dan settingan rendernya juga. Color managementnya diganti standar, terus medium contrast. Ini kebiasaanku sih. Kalau misalnya kalian nggak mau juga nggak masalah. Dan render engine-nya aku pakai Cycles. Oke, di sini aku coba pakai warna agak warm gitu ya, jadi warna coklat, perpaduan coklat, hijau sama krem gitu. Oke, jika semua warnanya udah, sekarang di bagian jendela itu aku pakai gradient texture, lalu aku konekin ke color ramp, terus modenya aku ganti konstan di sini biar warnanya nggak soft gitu, jadi kayak kaca tapi ada looks cartoony atau anime kayak gitu. Jadi warna yang aku pakai itu ada biru sama putih, jadi efeknya kayak garis-garis gitu. Di color rampnya juga aku kasih beberapa warna biar garisnya bertambah. Teknik yang sama juga aku pakai pada pintu kaca bagian depan. Cuman di sini aku tambahin warnanya lagi biar lebih banyak, sama arahnya aku sedikit bedain. Oke, jadi untuk pencahayaannya di sini aku cuman pakai sky texture sama point light ya di bagian belakang. Di sky texture ini strength-nya aku turunin jadi 0.3, lalu aku atur sedemikian rupa rotasi, elevation sama sun size-nya. Jadi kalian bisa gunain sesuka kalian, sepasnya kalian. Dan di bagian belakangnya aku kasih point light biar ngasih efek rim light sedikit. Selanjutnya di beberapa objek kotak itu aku tambahin bevel modifier biar nggak terlalu lancip ya di sudut-sudutnya itu. Di tanahnya, di atapnya itu ada aku kasih bevel modifier dengan segmennya kurang lebih 4. Dan di bagian tembok aku tambahin roughness tapi noise texture ya, jadi nggak terlalu mengkilat biar kelihatan lebih natural aja. Di bagian pohonnya aku pakai wave texture untuk mewarnain, sama aku konekin juga color ramp ke roughnessnya dan ke bump, jadi biar teksturnya kayak alur dari sebuah pohon kayak gitu sih. Sama warnanya base colornya juga coklat muda dan coklat tua. Nah kalau untuk daunnya disitu aku pakai Musgrave texture bukan wave texture, cuman overall sama sih settingannya sama batangnya. Jadi kalau udah kalian bisa render deh. Selamat mencoba. Kalau kalian punya request tutorial yang ingin kalian pelajari dan pengen dibuatin video, kalian bisa tinggalin di kolom komentar. Terima kasih.